di sebuah kerajaan Kleis, tepatnya di barat laut. Hiduplah bocah bersama ibunya di dalam hutan. Bocah ini bernama Nor, dia bekerja keras demi merawat ibunya yang sedang sakit. Semua tugas rumah Nor kerjakan tanpa mengeluh. Sang ibu yang melihat anaknya jadi merasa tak tega. Ibunya lalu minta maaf karena tak bisa bikin Nor hidup bahagia. Tapi Nor bilang kalau dia sangat senang kok merawat ibunya. Ibunya berharap agar Nor ke depannya bisa hidup sesuai keinginannya. Saat malam tiba, Nor membawakan makan buah ibunya. Tapi ibunya telah meninggalkan Nor untuk selamanya. Nor begitu sedih melihat keluarga satu-satunya telah meninggalkan dirinya. Keesokannya, Nor memakamkan ibunya di dekat makam ayahnya. Sekarang Nor hanya hidup sendirian. Lama-kelamaan Nor merasa hampa. Saat itu Nor ingat buku yang pernah diceritakan ayahnya dulu, di mana buku itu mengisahkan seorang petualang yang berhasil membunuh naga jahat. Berkat tindakannya itu, petualang tersebut menjadi terkenal. Nor jadi ingin seperti petualang tersebut. Apalagi Nor juga ingat perkataan ibunya, agar dia menjadi apapun, sesuai keinginan. Keesokannya Nor sudah mantap untuk pergi ke kota buat melamar, jadi petualang. Sebelum pergi Nor izin ke makam ayah dan ibunya. Semoga dia diberikan kelancaran. Meskipun Nor baru pertama kali keluar jauh, tapi langkahnya begitu mantap dengan tekad. Berhari-hari Nor melakukan perjalanan karena kota Kleis cukup jauh. Hingga akhir Nor sampai juga di pintu masuk kerajaan Kleis. Saat masuk ke dalam Nor dibuat kagum dengan keramaian kota. Tak ingin buang waktu Nor segera pergi ke Gul Petualang. Ketika Nor ingin mendaftarkan, paman ini melarangnya. Sebab Nor masih kecil, apalagi Nor sama sekali tak memiliki skill apapun. Dia merasa sedih, padahal sudah jauh-jauh datang kemari tapi malah ditolak. Merasa tak tega, paman ini menyarankan buat Nor untuk sekolah di pelatihan dulu. Jika Nor sudah mendapatkan skill, dia boleh mendaftar lagi kemari. Mendengar hal itu, Nor sangat senang dan akan ikut pelatih. Tempat pelatihan pertama yang didatangi Nor adalah Swordman. Dia berpikir pasti akan sangat keren jika membunuh naga pakai pedang. Nor lalu berlatih keras dalam ilmu berpedang. Selama berbulan-bulan, Nor terus mengayunkan pedangnya. Tapi semua orang sudah mendapatkan skill. Sedangkan Nor hanya bisa skill tangkis. Sang guru lalu memanggil Nor kalau dia tak ada bakat di sini. Jika Nor masih saja memaksa berlatih, maka akan merugikan dirinya sendiri. Jadi Nor memutuskan pergi deh dari pelatihan Swordman. Tapi Nor tak mau menyerah. Sekarang dia pergi ke pelatihan Tanker. Kembali Nor berlatih sangat keras meski tubuhnya lebih kecil dari peserta lain. Namun sayang Nor kembali diminta untuk keluar. Sebab selama berbulan-bulan Nor hanya bisa skill penguat. Tak ingin menyerah, Nor kembali masuk ke tempat pelatihan lain. Mulai dari sihir, memanah, pengintai, bahkan healer. Tapi semuanya tak ada yang cocok bagi Nor. Nor hanya bisa sedih sebab usahanya selama ini tak membuahkan hasil. Ketika kembali ke guild, paman yang mendengar cerita Nor sangat kaget. Tak bisa membantu apapun, paman ini hanya bisa menguatkan hati Nor, sebab dia tak boleh mendaftar tanpa memiliki skill. Dengan langkah yang berat, Nor memutuskan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Nor akan berlatih sendiri seperti yang diajarkan sama gurunya dulu. Nor lalu membuat pedang kayu untuk BL latih. Setelah cukup lama, Nor membuat 10 pedang kayu untuk dijadikan lawan. Berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, Nor terus berlatih tanpa henti. Tapi Nor masih belum juga mendapatkan skill apapun. Saking seringnya berlatih sampai pedang yang dipakai Nor mengalami kerusakan. Meski begitu, Nor tak pantang menyerah. Setelah 10 tahun berlatih dengan keras, skill tangkis Nor sudah limit, di mana dia bisa menangkis 1000 pedang sekaligus. Tapi apesnya skill lain tak pernah dia dapatkan. Pada keesokan harinya, Nor akan kembali mendaftarkan diri ke guild. Dia yakin dengan skill tangkis miliknya bakalan diterima. Sesampainya di guild, sekarang resepsionisnya telah ganti perempuan. Ketika Nor ingin mendaftar, dia ditanya punya skill apa. Nor bilang hanya skill tangkisnya saja. Pihak resepsionis pun minta maaf karena Nor tak memenuhi syarat. Minimal Nor harus punya skill lain selain skill tangkis. Mendengar hal itu, Nor begitu sedih. Meski sudah memohon, tapi Nor tetap ditolak. Saat itu muncul paman yang dulu menangani Nor. Awalnya paman ini tak mengenali Nor. Namun setelah melihat cukup dekat dia, jadi ingat. Setelah mendengar cerita Nor, paman ini juga tak bisa membantu apapun. Melihat Nor yang sedih membuat paman ini tak tega. Paman ini lalu bilang kalau ada rank F yang bisa dimasuki Nor tanpa harus punya skill. Tapi rank ini tak boleh ngambil misi membunuh monster. Misinya hanya berkutat pada membantu masyarakat di sekitar. Tak disangka Nor mau banget, padahal tak seorang pun mau loh. Mau gimana lagi, paman ini lalu membuatkan kartu petualang buat Nor. Mendapatkan kartu tersebut, Nor begitu senang karena impiannya sudah terwujud. Tak masalah kalau memang dia harus kerja bakti di masyarakat. Keesokannya Nor mulai bekerja dengan membantu masyarakat yang minta bantuan. Mulai dari ngerawat kakek-kakek, ngejar kucing kabur, dan main sama anak-anak. Meski begitu Nor cukup senang dengan pekerjaan ini.
Dan pada sorenya saat istirahat, Nor masih menyempatkan waktu buat berlatih pedang. Yang penting impian buat jadi petualang dan bisa membantu masyarakat telah tercapai. Bagi Nor ini semua sudah lebih dari cukup. Saat pagi, buta Nor sudah melakukan pekerjaan. Siangnya Nor jadi kuli panggung V penambangan. Berkat bantuan Nor, mandornya jadi senang sebab kerjaannya cepat selesai. Saat mau menerima gaji, Nor mendengar suara cewek yang minta tolong. Nor langsung bergegas menuju tempat suara itu berasal. Sesampainya di lokasi, tak disangka ada monster sapi yang sedang mengamuk. Ukurannya juga sangat besar, para prajurit terlihat terbantai. Namun sapi ini kayak mengincar cewek yang lagi terikat. Saat para prajurit berusaha menolong, malah nyawanya yang jadi taruhan. Nor yang melihat itu semua langsung melemparkan batu ke arahnya. Nor berharap cewek itu segera kabur sembari dia mengalihkan sapi ini. Taunya cewek itu malah diam saja di tempat. Tak punya pilihan lain, Nor mengambil pedang untuk menangkis serangan sapi. Berkat skill tangkis miliknya, serangan sapi itu berhasil dipentalkan. Bahkan Nor juga berhasil membanting sapi yang hendak menanduknya. Nor sadar, sekali saja dia terkena serangan maka nyawanya akan langsung hilang. Sial bagi Nor, pedang yang dia pakai harus hancur karena tak kuat menahan serangan sapi. Sapi-sapi itu hendak kembali menyerang cewek tadi. Dengan pedang patahnya, Nor berusaha menangkis serangan tersebut. Tak disangka senjata milik sapi itu terhempas dan membuat kepalanya terpenggal. Berkat bantuan Nor, cewek ini pun bisa selamat. Cewek ini lalu mengucapkan terima kasih saat Nor ditanya namanya. Dia malah pergi karena itu semua tidaklah penting. Di sini Nor sadar betul kalau dirinya masih harus berlatih lagi. Masa lawan sapi saja dia kesulitan sih. Setelah pertarungan, lokasinya langsung dipenuhi sama orang, di mana bangkai monster sapi segera diamankan. Untuk korban sendiri begitu banyak, hal itu membuat Lin merasa bersalah. Saat itu wanita kesatria bernama Ines menghampiri Lin karena khawatir. Akibat kejadian tadi, Ines menyalahkan dirinya. Sebagai pengawal, dia malah tak ada di samping Lin. Lin menenangkan Ines kalau ini semua bukan salahnya. Memang dirinya yang menyuruh Ines agar jangan ikut dalam ujian tes. Lalu muncul Darchen yang menyuruh Lin kembali ke kastil atas perintah kakaknya Rain. Setelah Rain mendengar cerita dari Lin, bahwa monster sapi dipanggil seseorang di tengah kota, Darchen mengatakan kalau pelakunya adalah seorang pedagang yang tewas di tempat, di mana cincin yang dia pakai telah diteliti sama penyihir Oken. Oken menyimpulkan kalau batu sihir yang ada di cincin sangat murni. Tidak mungkin barang seperti itu dijual di pasaran. Pasti ada seseorang di balik insiden ini semua. Apalagi monster sapi kemarin memiliki rank A yang seharusnya ada di lantai terdalam. Oken juga menemukan bahwa sihir ini pasti dibuat oleh Kekaisaran Magis Daridas. Rain sudah curiga sama Kekaisaran Daridas. Dia tahu kalau Daridas mengincar sumber daya yang ada di labirin Sirna. Dan untuk pria yang menyelamatkan Lin, siapakah dia? Hanya bermodalkan satu pedang dia berhasil mengalahkan monster sapi hanya dalam hitungan detik. Saat pria itu dibuntuti sama pasukan bayangan kerajaan, mereka malah kehilangan jejak, jadi Rain masih penasaran siapa sebenarnya sosok pria misterius itu. Di tempat guild sendiri, Nor datang untuk melaporkan pekerjaan kemarin. Melihat Nor selamat, paman ini merasa senang. Dipikir Nor sudah mati karena tak datang kemarin. Sebab ada monster ganas yang muncul di dekat tambang kerjanya Nor. Nor bilang kalau tadi malam dia dibuntuti sama seseorang, makanya dia tak mampir ke guild. Nor sendiri merasa senang, sebab yang dia hadapi kemarin cuman sapi. Dia yang memiliki peringkat A saja bakalan mati kalau lawan monster kemarin, kata paman ini. Untungnya monster itu dikalahkan sama pria tak dikenal hanya dengan satu serangan saja. Setelah Nor memberikan upahnya, dia pun dapat bagiannya. Paman ini tanya apakah Nor tak ingin cari kerja yang serius. Bukankah sekarang udah serius jadi petualang? Maksudnya jika Nor ambil kerjaan di luar guild, maka pendapatannya akan naik 30%. Tiba-tiba muncul Lin yang kemarin telah diselamatkan Nor. Lin menggunakan sihir deteksi jarak jauh untuk bisa menemukan Nor. Paman ini bilang apakah dia seorang kabit, Lin bilang kalau dia kelas penyihir. Namun ke-6 cabang kelas miliknya memiliki kemampuan merata. Meski kemampuan Lin hebat, tapi di hadapan Nor dia bukanlah apa-apa. Para petualang di guild pun pada penasaran ketika melihat Lin. Paman ini juga penasaran, sebenarnya apa yang sudah dilakukan Nor. Nor bilang kalau dia tak melakukan kesalahan apapun kok. Lin mengajak Nor buat ngobrol di tempat sepi saja, sebab di sini banyak orang. Agar aman, Lin mengeluarkan sihir pengelabuan dan kedap suara.
Nor pun diminta paman untuk ikut saja, yang penting dia harus sopan. Ketika di jalan, terlihat prajurit yang sedang mencari keberadaan Nor. Namun mereka tak bisa tahu karena efek sihir yang dipakai Lin. Sesampainya di tempat sepi, Lin langsung mengucapkan, "Terima kasih atas pertolongannya." Sebagai ucapan, terima kasih dia ingin memberikan sesuatu pada Nor. Tapi Nor menolak sebab dia tak butuh apa-apa. Lin tak mau begini, pokoknya dia harus bisa membalas kebaikan Nor. Berkat pertolongan Nor kemarin nyawanya bisa selamat, dan para penduduk tidak jadi korban. Tapi Nor tetap kekeh buat menolak pemberian apapun yang ditawarkan Lin. Lin jadi sedih, dia tak akan pergi dari tempat ini sebelum Nor mau menerima pemberiannya. Melihat sifat keras kepalanya, membuat Nor ingat masa kecilnya dulu. Karena tak ada pilihan lain, Nor akan menerima keinginan Lin, asalkan itu tidak berlebihan. Lin lalu mengajak Nor untuk pergi ke kastil sebab ayahnya ingin bertemu dengannya. Agar tidak menaruh curiga, dia kembali pakai sihir pengelabuan dan kedap suara. Singkat cerita, mereka sudah di depan pintu kastil. Para penjaga pun tak menyadari mereka berkat sihir yang dipakai Lin. Melihat rumahnya yang begitu luas, Nor benar-benar kagum. Mungkin ini tempat tinggal orang kaya atau bangsawan. Kemudian Lin memperkenalkan dirinya kepada Nor. Tak lama kemudian mereka didatangi sama Ines, yang langsung tanya siapa pria di sebelah Nona Lin. Lin bilang kalau dia adalah orang yang telah menyelamatkannya pada insiden kemarin. Lin tanya di mana ayahnya sekarang, dia mau menemuinya. Ines bilang kalau ayahnya lagi sama Rain di ruang pertemuan aula. Melihat Ines, Nor berpikir dia adalah seorang pelayan yang kerjaannya cuci baju dan bersih-bersih. Tapi Ines malah memberikan tatapan tajam menandakan kewaspadaannya terhadap Nor. Setelah itu Ines mengantarkan mereka menuju tempat pertemuan. Dalam perjalanan mereka bertemu prajurit bernama Gilbert. Di sini Gilbert langsung mengacungkan senjatanya ke arah Nor. Nor bingung. Sebenarnya ini rumah isinya bahaya semua. Gilbert diminta tenang sama Ines, sebab Nor merupakan tamunya Nona Lin. Ines mengajak Gilbert untuk ikut saja menemani mereka. Gilbert sendiri berpendapat kalau Nor tidak sekuat yang dia dengar. Di ruang pertemuan sendiri, Rain bilang kalau kejadian kemarin adalah ulah Deridas. Raja tahu betul pasti gara-gara negosiasi kemarin yang gagal, di mana Raja Deridas minta agar labirin kerajaan Kleis dirinya saja yang mengolah. Sebagai gantinya mereka akan dipinjami pasukan kuat untuk memperluas daerah mereka. Tapi Raja Kleis menolak, sebab itu sama saja menghancurkan sumber daya wilayahnya. Akibat penolakan tersebut, Raja Deridas kesal dan akan membuat perhitungan. Tak lama kemudian Lin dan rombongannya pun sampai. Di sini Rain marah pada Lin karena keluar lagi tanpa izin. Namun Lin tak peduli sebab dia ingin menemukan sendiri orang yang sudah menyelamatkannya. Nor lalu dikenalkan sama ayahnya Lin. Sebelum itu Nor minta maaf kalau pakaiannya kotor sebab dia disuruh mendadak datang kemari. Raja sendiri tak masalah sama pakaiannya Nor. Raja lalu mengucapkan terima kasih pada Nor atas pertolongannya kemarin. Jika saja Nor tak datang, pasti nyawa putrinya Lin tak akan selamat. Nor menerima ucapan terima kasihnya. Nor berharap bisa segera pulang dan mandi air hangat. Taunya Raja Kleis minta agar Nor mau menerima pemberiannya. Apapun itu, baik wilayah atau uang. Sebab dia tak akan membiarkan penyelamat putrinya tidak mendapatkan hadiah. Kembali Nor menolak pemberian Raja, sebab dia tidak menginginkan apapun. Tak ingin menyerah, Raja akan memberikan setengah pusaka kerajaan yang disimpan di gedung. Rain yang mendengar hal itu pun merasa kalau ayahnya sudah berlebihan. Namun tetap pemberian Raja langsung ditolak sama Nor. Raja sampai kaget, sebenarnya dia ini orang seperti apa sih? Karena semua ditolak, Raja mencoba memberikan pedang usang yang telah lama nganggur. Setelah Raja pensiun jadi petualang, pedang ini hanya jadi pajangan doang. Sebenarnya Rain ingin mencegah ayahnya sebab pedang itu sangat langka. Tapi Raja tetap kekeh ingin memberikannya pada Nor. Awalnya Nor menolak sebab pedang ini kelihatannya berharga. Raja menjelaskan kalau dia dulu menemukannya saat jalan-jalan di labirin. Karena dianggap pedang yang sudah tidak terpakai, Nor mau menerimanya. Raja pun senang akhirnya, dia bisa memberikan sesuatu pada penyelamat putrinya. Saat memegang pedang tersebut, Nor merasakan berat yang luar biasa. Raja meminta Nor untuk coba ayunkan pedangnya. Dengan menggunakan penguatan fisik, Nor berhasil mengayunkan pedang berat itu pakai satu tangan. Semua orang kaget, melihat Nor begitu kuat. Raja lalu minta agar Nor melatih putrinya. Tapi Nor menolak sebab dia merasa Lin lebih jago dari dirinya.
Nor juga menasehati kalau orang tua tidak boleh terlalu ikut campur sama urusan anak. Ines yang mendengar ucapan Nor tidak sopan terlihat kesal. Padahal raja sendiri malah tertawa sama perkataan Nor. Setelah semua selesai, Nor ingin segera pulang. Sebelum pergi, raja kembali mengucapkan terima kasih pada Nor. Dalam perjalanan pulang, Nor merasa kalau pedang yang dia dapatkan merupakan barang berharga. Saat melihat ukurannya, Nor malah ingat selokan got bibi Stella. Nor malah akan memakai pedang ini untuk membersihkan selokan dong. Saat itu muncul Ines yang ingin bicara sebentar. Di mana Ines mengucapkan terima kasih atas pertolongannya kepada Nona Lin. Ines lalu memperkenalkan dirinya kalau dia ini adalah kepala prajurit. Nor kaget, kukira pelayan, ternyata orang penting toh. Ines sendiri memiliki julukan yaitu Tameng Dewa. Sebagai kepala prajurit, tugas Ines adalah melindungi Nona Lin. Karena Nor telah menyelamatkan Nona Lin, makanya Ines sangat berterima kasih. Ines bahkan menawarkan diri kalau Nor butuh bantuan tinggal bilang saja. Sebenarnya Nor ingin menolak, tapi dia menghargai keputusan Ines. Jadi dia menerima keinginan Ines tersebut. Ines juga menasehati Nor agar lebih bersikap sopan di hadapan raja. Apalagi saat ada prajurit yang melihat, bisa jadi contoh buruk nantinya. Nor akan ingat nasihat Ines untuk lebih sopan jika bicara sama raja. Sebelum berpisah, Ines ingin tahu siapa nama penyelamatnya. Saat mendengar nama Nor, Ines seperti kaget gitu. Setelah Ines pergi, muncul lagi dong orang yang menghalangi Nor. Di mana Gilbert ingin mengajak Nor buat latih tanding bersamanya. Niat hati ingin pulang istirahat, tapi ada saja gangguannya. Kemudian Nor dibawa sama Gilbert entah kemana. Padahal Nor sudah capek dan ingin pulang. Saat Nor hendak tanya, ternyata dia sampai di tempat latihan. Gilbert lalu ngambil satu tombak dan mengajak Nor latih tanding. Nor sendiri terakhir latih tanding saat berada di pelatihan. Jadi Nor ingin mencoba kemampuan dirinya sudah seberapa jauh. Ketika mereka sudah di arena, Nor tidak tahu akan bertahan berapa lama. Para prajurit yakin kalau Nor bakal mati sih. Di sini Gilbert langsung menyerang Nor. Namun serangannya dengan mudah dihindari. Tak hanya sekali tapi berkali-kali. Nor merasa serangan Gilbert ini begitu pelan. Jadi dia berpikir mungkin saja Gilbert ini sedang menahan diri karena melawannya. Nor lalu minta pada Gilbert agar lebih cepat. Gilbert baru sadar kalau dia menahan diri karena lawannya manusia. Gilbert lalu menambah kecepatan serangannya. Meski begitu, Nor tetap bisa menghindarinya. Malah sekarang celah Gilbert begitu longgar. Nor berpikir mungkin itu jebakan agar dia menyerangnya. Gilbert sendiri bingung kenapa semua serangannya tak ada yang bisa kena. Saat Gilbert menggunakan jurus andalan, Nor masih saja bisa menghindarinya. Nor kembali bilang kalau dia masih bisa mengimbanginya. Mendengar ucapan Nor, Gilbert benar-benar jadi kesal. Nor berpikir, apa mungkin dia sudah bertambah kuat ya? Bisa jadi dirinya dapat mengalahkan Gilbert. Tiba-tiba Gilbert menyerang pakai jurus sambaran naga. Gilbert yakin kali ini Nor bakalan kena. Taunya Nor tetap bisa menghindari serangan pamungkasnya. Entah kenapa tiba-tiba Nor mengaku kalah. Gilbert merasa kalau dia dikasihani sama Nor. Setelah latih tanding, akhirnya Nor berhasil pulang juga. Di tempat latihan, para prajurit pada membahas pertarungan tadi. Mereka yakin kalau Gilbert pakai tombak asli pasti nyawa Nor sudah hilang. Sebab Kapten Gilbert dijuluki seorang jenius yang hanya muncul 100 tahun sekali. Di sini Gilbert hanya bisa murung meratapi kekalahannya. Kemudian kita dibawa flashback, di mana saat itu Gilbert muda menantang semua orang terkuat. Tapi semua lawannya dengan mudah dia kalahkan. Akibatnya dia merasa bosan karena tak menemukan lawan seimbang. Saat itu tetua desa menyarankan pada Gilbert untuk kembali ke ibu kota. Dengar kabar kalau kerajaan dan negara lain sedang bersitegang. Katanya pihak kerajaan lagi mengumpulkan banyak prajurit berbakat. Mungkin saja ada lawan yang cocok buat Gilbert di sana. Setibanya di ibu kota, para pasukan hebat di korps kerajaan masih terlalu mudah untuknya. Gilbert juga melawan banyak monster kuat. Tapi tetap saja hanya sekali serang mereka langsung mati. Akibat dia terlalu kuat, jadinya timbul bosan yang mendalam. Saat itu Gilbert memilih buat nyantai saja di bawah pohon. Tiba-tiba muncul suhunya yang merupakan ahli pedang. Suhunya tanya kenapa dia murung begini, padahal dia sudah memiliki julukan Santo Tombak. Gilbert yang mendengar ucapan suhunya, jadi makin murung deh. Gilbert bilang kalau dia bosan karena tak ada lawan tanding seimbang. Suhunya bilang, gimana kalau latih tanding sama Ines? Gilbert jawab, kalau senjata mereka beda, kalaupun dipaksa pasti dia menang saat latihan. Tapi akan beda cerita kalau pertarungan hidup dan mati. Gilbert balik tanya, apakah suhunya juga merasa kebosanan? Sebab para murid-muridnya pasti tak sebanding sama jari kelingkingnya.
Suhu lalu bilang, suatu saat pasti akan muncul orang kuat lebih dari dirinya. Mendengar hal itu, Gilbert tak sabar untuk bertemu. Jika tidak, maka dia akan mati dalam kebosanan. Kemudian Gilbert kembali mengingat pertarungannya sama Nor. Dia tahu kalau serangan pamungkasnya tadi bisa membunuh Nor, tapi dia tak memiliki pilihan lain selain menggunakan jurus terkuatnya agar bisa mengenai Nor. Ternyata serangan terkuatnya malah dapat dihindari. Anehnya lagi, dia tiba-tiba bilang mengaku kalah. Gilbert yakin pasti Nor tak mau dia malu di hadapan bawahannya. Apalagi saat hendak berpisah, dia bilang tak sabar untuk bertemu lagi sama dirinya. Saat itu Gilbert melihat retakan di lantai latihan. Entah kapan itu terjadi, tapi ini benar-benar aneh buatnya. Gilbert jadi makin penasaran sama sosok Nor ini. Seorang pemuda yang tidak haus harta dan kekuasaan. Terus berani bersikap tidak sopan kepada sang raja. Gilbert sadar kalau dia mulai menyukai sosok Nor. Orang yang sudah membuatnya kalah telak dalam latihan. Di tempat Nor sendiri, dia merasa kalau kemampuannya masih cetek. Untuk menghindari serangan Gilbert, dia sampai mati-matian ngeluarin semua kemampuannya. Pasti Gilbert mau bilang kalau Nor tidak boleh sombong dulu, baru juga memiliki kekuatan segitu. Nor pun mengucapkan terima kasih pada Gilbert, berkat dia dirinya tahu kemampuannya masih cetek dan harus banyak berlatih lagi. Keesokan harinya Nor terlihat bekerja membersihkan selokan. Berkat pedang yang diberikan raja, kerjanya jadi cepat selesai dan mengkilap. Meski sudah dipakai dengan kasar, tapi pedangnya tidak rusak sama sekali. Warga lain pun minta selokannya dibersihkan sama Nor. Setelah semuanya selesai, Nor memilih duduk di tengah hutan. Akibat tambang ditutup gara-gara monster kemarin. Sekarang Nor tak memiliki kerjaan lain. Karena hanya jadi petualang rank F, dia tak bisa ambil misi membasmi monster. Nor lalu kepikiran buat usaha saja. Mulai dari jasa dayung perahu atau buat barbeque. Tapi kalau buat barbeque, butuh api. Sedangkan dirinya hanya bisa keluarin api kecil. Padahal sudah latihan lama sama penyihir Oken dahulu. Tiba-tiba Nor didatangi sama Lin. Nor jadi ingat pesan Ines buat sopan sama Lin. Saat itu Nor memanggilnya Nona Lin. Lin langsung tanya siapa yang nyuruh Nor bilang seperti itu. Nor tidak menjawab dan malah mengalihkan pembicaraan. Bagaimana bisa dia tahu keberadaannya? Lin bilang kalau dia dikasih tahu sama ketua guild, dengan kemampuan deteksinya tak sulit buat menemukan lokasi Nor. Lin bilang kalau dia datang kemari untuk dijadikan sebagai pelayan Nor. Jadi Lin akan membantu kehidupan sehari-hari Nor. Kalau memang tidak boleh berada di dekat Tuan Nor, juga tidak masalah. Tapi Nor menolak sebab dia bisa melakukannya sendiri. Lin memohon pada Nor untuk menjadikannya sebagai murid. Tapi Nor bilang kalau tak ada yang bisa diajarkan. Tidak menyerah, Lin bilang kalau dia ini mendapatkan nilai tertinggi di setiap cabang kelas. Bukannya dapat sanjungan, Nor malah minder dong dikasih tahu Lin. Soalnya dia kan diusir dari semua cabang kelas. Di sini Nor tetap menolak meski Lin terus memaksa. Hal itu membuat Lin jadi sedih. Mungkin dengan menunjukkan kemampuannya Nor jadi berubah pikiran. Di mana Lin langsung memperlihatkan skill luar biasa miliknya. Bahkan hanya dengan sebilah pisau kecil dia bisa memotong pohon besar. Nor yang melihatnya pun sampai dibuat kaget banget. Tak sampai di situ, Lin juga menunjukkan kemampuannya dalam sihir pedang. Meskipun sudah menunjukkan semua kemampuannya, tapi Nor tetap menolak menjadikannya murid. Itu karena Nor merasa dia tak pantas melakukannya. Tapi setiap ucapan Nor malah disalahartikan sama Lin. Itu karena Nor selalu merasa tak memiliki bakat apapun. Beda sama Lin yang memiliki bakat luar biasa, bahkan ke 6 cabang kelas pun unggul. Karena tidak memiliki pilihan lain, Nor akan menunjukkan sihir miliknya. Mungkin dengan ini Lin akan sadar. Saat Nor menunjukkan api mungil, Lin langsung dibuat kaget. Bagaimana tidak api mungil milik Nor ini begitu besar? Bahkan lebih besar daripada miliknya penyihir terhebat Oken. Oken yang umurnya sudah tua banget tak ada apa-apanya bila dibandingkan sama Nor. Setelah kejadian itu, Lin jadi ingat tentang dongeng anak tidak berbakat. Di mana para gurunya cerita, kalau ada anak umur 12 tahun yang melakukan semua pelatihan sampai selesai. Padahal prajurit kerajaan saja hanya bisa bertahan 3 hari dalam latihan. Untuk api mungil yang bisa dibuat Lin juga sangat kecil. Lin jadi sadar, pasti sosok legenda itu adalah Nor yang dia temui pertama kali saat menyelamatkan nyawanya. Lin merasa kalau pertunjukan kemampuannya tadi tak ada apa-apanya dibanding kemampuannya Nor. Padahal Nor begitu kuat, tapi dia masih mau bekerja untuk membantu orang lain. Intinya Nor itu sangat kuat fisiknya dan juga mentalnya. Di masa depan Lin dan kakaknya akan memerintah kerajaan kelas bersama. Makanya dia harus menjadi kuat agar bisa melindungi rakyatnya. Apapun yang terjadi Lin, harus diajari sama Nor untuk menjadi kuat seperti dirinya. Saat Nor selesai makan, dia kembali didatangi Lin. Lin bilang kalau dia sudah tahu maksud dari perkataan Tuan Nor. Mulai sekarang dia akan mengikuti Nor dari belakang. Untuk itu Lin akan memanggil Nor dengan sebutan guru. Mendengar ucapan Lin, Nor hanya bisa bingung kenapa malah jadi seperti ini. Di ruangan Rein, dia masih belum percaya saat ayahnya memberikan pedang pusaka langka pada orang yang tidak dikenal.
Pusaka itu sendiri didapat sama ayahnya saat masih aktif jadi petualang, di mana ayahnya menemukan pedang itu di labirin sirna di lantai terdalam. Meski bahan pedang itu tak diketahui, tapi bahannya lebih kuat dari mitril, orehaclum, dan mana metal. Saat orang kuat mencoba menghancurkan pedang tersebut, pedangnya sama sekali tak rusak. Anehnya pusaka itu malah diberikan pada Nor. Rain berpikir apakah ayahnya menyerahkan penyelamatan kerajaan ini pada Nor. Rain tahu kalau kerajaan ini sebentar lagi bakal mendapatkan serangan luar biasa. Di sisi lain, Nor terus saja diikuti sama Lin. Kemanapun dia pergi, Lin selalu ada, padahal dia merasa tak bisa ngajarin apa-apa. Sudah dijelaskan gimana pun juga, tapi Lin malah salah paham. Sehabis makan, Nor akan pergi ke Serikat untuk mengambil misi. Lin pun terlihat senang dan akan ikut sama Nor Sensei. Sesampainya di guild, Ketua Serikat kaget kenapa Nor sama Nona Lin. Ketua lalu tanya sama Nor apa yang sudah dia perbuat kemarin. Tapi karena pihak guild dilarang ikut campur masalah petualang, ketua ini memilih diam saja. Nor tanya, misi apa yang bisa mereka lakukan berdua? Karena Lin mereka petualang peringkat perak. Maka dia mengasih misi pembasmian goblin pada mereka. Mendengar hal itu Nor begitu senang, soalnya baru pertama kali ini dia dapat misi memburu goblin. Andai saja hanya Lin seorang diri, maka misinya akan lebih tinggi. Tapi karena ada Nor di tim yang memiliki peringkat rendah, jadi misinya pun diturunkan menjadi pembasmian goblin. Di sini Nor merasa tidak enak karena telah memanfaatkan Lin untuk dapat misi bagus. Apalagi, sikap Nor tadi pasti sangat memalukan untuk dilihat. Nor lalu tanya sama Lin, apakah dia mau menerima misi tersebut. Lin menjawab, asalkan Nor mengizinkannya, dia akan ikut apapun itu. Mendengar hal itu Nor lalu menyetujui misi tersebut. Nor masih merasa nggak enak sebab dia memanfaatkan Lin untuk kerjaannya. Saking senangnya Nor, dia segera pergi tanpa minta keterangan lebih lanjut. Setelah Nor kembali, Ketua Guild menjelaskan kalau letak misi mereka ada di sebuah hutan monster buas. Mereka diminta membawa telinga kanan goblin untuk mendapatkan hadiah imbalan. Akhir-akhir ini goblin yang ada di sana populasinya menurun, entah apa penyebabnya. Jika mereka tak menemukan goblin, mereka bisa cari tanaman herbal untuk mendapatkan uang. Ketua Guild minta agar mereka selalu hati-hati dan pulang dengan selamat. Singkat cerita, mereka sudah di gerbang untuk memulai misinya. Sesampainya di hutan monster buas, Nor terlihat kagum melihat pepohonan yang sangat lebat. Dalam perjalanan Nor tanya, seperti apa sih monster goblin itu? Lin bilang kalau mereka suka makan kacang dan hewan kecil. Namun sesekali mereka juga menyerang manusia untuk mengambil makanannya. Terus mereka juga dapat berkembang biak dengan cepat. Makanya para petualang memburunya agar populasi mereka tidak membludak. Meski begitu mereka tidak sampai membunuh semua goblin. Sebab hal itu juga akan berdampak buruk bagi ekosistem di hutan ini. Mendengar penjelasan Lin, Nor makin kagum padanya. Dia jadi minder sebab tak ada yang bisa diajarkan pada Lin. Singkat cerita, Lin menggunakan kemampuannya dalam mendeteksi musuh. Padahal, sudah masuk cukup dalam tapi mereka belum menemukan goblin satupun. Berarti benar, kabar tentang populasi goblin yang menurun. Di sini Lin merasakan keberadaan monster tak jauh dari tempatnya. Mereka pun memutuskan untuk mencari tahu apa sebenarnya itu. Mereka pun masuk lebih dalam, di mana hutannya makin gelap karena sinar matahari tak bisa masuk. Padahal sudah sedalam ini, namun para goblin masih belum kelihatan juga ya. Saat itu mereka melihat tubuh goblin yang terbunuh, entah apa penyebabnya. Lin yang tahu ada sebuah kamuflase, langsung menggunakan sihir petir. Saat itu mereka melihat goblin yang sangat besar. Terlihat Lin langsung panik, sebab itu adalah General Goblin. Nor sendiri tak menyangka kalau goblin itu wujudnya sebesar ini. Mau tak percaya, tapi karakternya sangat mirip sama goblin yang dia dengar. Monster yang dianggap para petualang lain keroco, ternyata senyeremin ini. Untuk melihat kemampuannya, Nor mengajak Lin buat bertarung melawannya. Lin yang tadinya panik, seketika jadi rada tenang saat Nor ngajak melawan bersama. Dari sudut pandang Lin sendiri, Goblin General itu terbentuk dari eksperimen manusia, di mana monster ini dapat rank malapetaka di guild. Genetiknya sendiri sudah berubah hingga membuatnya jadi kuat. Untungnya, Nor menyemangatinya untuk melawan bersama. Lin jadi yakin pasti kesenangan Nor tadi saat mendapatkan misi ini karena dia tahu bakal menemukan Goblin General. Nor tak ingin orang-orang tahu, takutnya mereka pada panik. Nor lalu maju buat menyerang Goblin tersebut, tapi serangannya selalu ditangkis pakai pohon besar. Tak hanya itu, Lin juga menyerang Goblin tersebut pakai sihirnya. Tapi serangannya tak berdampak apapun. Malahan Lin hampir saja terkena lemparan kayu besar. Untungnya Nor segera menangkis kayu besar tersebut. Goblin ini terus-menerus melemparkan kayu besar, tapi Nor berhasil menangkis semuanya. Lin sadar pasti regenerasi Goblin itu diakibatkan dari batu sihir yang ada di dahinya. Jadi Nor diminta untuk melepaskan batu sihir tersebut agar Goblin itu bisa dikalahkan. Namun Goblin ini tak tinggal diam, di mana dia melemparkan banyak kayu yang akan sulit ditangkis Nor.
Untungnya, Lin menggunakan sihir angin besar untuk menepis semua kayu tersebut. Luka-luka yang diterima sama goblin, itu pun dengan cepat langsung sembuh. Nor jadi bingung, sihir Lin saja tak bisa melukainya, apalagi serangannya. Di sini Nor memiliki sebuah ide, di mana Lin diminta menembakkan sihir ledakan angin ke tubuhnya. Lin kaget dong, soalnya sihir itu bisa menghancurkan tembok loh. Tenang saja, dia akan melapisi punggungnya pakai pedang miliknya. Dengan kecepatan tersebut, Nor yakin bisa melepaskan batu sihir di dahi goblin. Lin pun percaya pada Nor, dia langsung menembakkan sihir ledakan. Meski Nor mengalami pingsan sesaat, dia langsung menguatkan tubuhnya pakai peningkatan fisik, di mana serangan Nor kali ini berhasil melepaskan batu sihir yang ada di dahi goblin. Goblin itu pun mengerang kesakitan setelah batu sihirnya terlepas. Nor lalu menyerahkan tugas terakhir pemusnahan goblin sama Lin. Lin lalu menggunakan sihir api pemusnah untuk membakar habis tubuh goblin tersebut. Setelah itu, mereka mendoakan kematian goblin tadi bersama-sama. Dari pertarungan tadi, Nor sadar kalau dia harus berlatih lagi untuk bisa bertambah kuat. Jadi dia tak akan melawan goblin dulu sebelum latihannya benar-benar sukses. Di ruangan Rain sendiri, mata-matanya melapor kalau Lin telah mengalahkan Goblin Emperor. Rain tak bisa membayangkan sekuat apa goblin yang dilawan Lin. Apalagi, ada batu magis besar di tubuhnya. Rain yakin pasti kejadian aneh ini ada hubungannya dengan kekaisaran magis. Batu sihir itu sendiri merupakan hati iblis yang berasal dari teokrasi Kudus Mitra. Dari pertempuran tadi, untungnya Lin hanya menerima luka kecil. Rain tak menyangka hanya 2 orang saja mereka bisa mengalahkan Goblin Emperor. Terus goblin itu juga menggunakan sihir penyembunyian tingkat tinggi. Rain kaget, pantas saja korps pengintai tak bisa mendeteksinya. Yang bikin Rain heran bagaimana cara kerajaan magis mengirim monster sebesar itu. Kalau pakai sihir pemanggilan pasti langsung ketahuan. Informasi ini sangat membantu buat keamanan kerajaan Clays. Di sini Rain memuji kinerja dari bawahannya. Sebelum pergi, Rain meminta mereka buat menyelidiki di hutan lain, takutnya masih ada sesuatu yang aneh. Kembali ke tempat Nor, di mana dia melaporkan pekerjaannya ke Guild. Ketua Guild tak menyangka Nor bakal sukses dalam misi pertamanya. Saat Lin mau bilang goblin yang mereka lawan, Nor langsung memotong kalau goblin ini ternyata kuat banget. Untungnya, ada Lin yang membantunya. Kalau tidak ada, bisa mati dia. Lin pun menyanggah kalau dia hanya sedikit membantu doang kok. Intinya, Ketua Guild merasa senang atas pencapaian Nor ini. Bagi Nor, misi tadi merupakan pencapaian besar dirinya. Sebab misi tersebut tak akan bisa didapatkan karena ranknya hanya F. Nor cerita kalau di dahi goblin ada batu merah indah. Ketua Guild bingung. Bukannya batu magis goblin adanya di jantung atau tenggorokannya ya? Ketua Guild tanya, apakah benaran itu merupakan goblin yang sudah dilawan Nor? Nor pun bilang iya kok. Lin tak bisa membantah ucapan gurunya. Jika memang Nor bilang gitu, Lin nurut sajalah. Saat mereka diminta bukti telinga kanan goblin, mereka baru sadar kelupaan membawanya. Apalagi tubuh goblin itu sekarang sudah habis terbakar. Di tempat lain, Rain mendapatkan informasi dari mata-matanya, bahwasanya banyak sekali laporan dari masyarakat tentang kekhawatiran yang terjadi di berbagai titik. Rain sadar kalau masalah ini sudah seperti yang terjadi di hutan buas. Rain segera menyuruh bawahannya buat mengumpulkan ke-6 kudus untuk rapat. Mereka juga diminta mengecek area-area yang sudah ditentukan. Rain tak menyangka kalau kekaisaran magis bakal melakukan penyerangan besar-besaran. Hanya untuk menguasai harta labirin, mereka rela menghancurkan negeri ini. Mereka anggap apa nyawa orang-orang tak berdosa di sini. Di tempat Nor, mereka merayakan keberhasilan misi dengan makan-makan. Meskipun uang yang didapat sangat sedikit, itu pun berkat kemurahan hati Ketua Guild. Nor sendiri bingung sampai kapan Lin akan mengikutinya. Tiba-tiba Lin ingin pulang dulu, Nor sangat senang dong. Tak disangka Rain mendatangi mereka. Rain meminta tolong sama Nor buat mengantarkan Lin besok ke kota lain dekat pegunungan. Rain juga akan menyiapkan kereta serta pengawal. Nor juga akan mendapatkan imbalan yang cukup untuk misi ini. Keesokan harinya, Nor dan Lin sudah berangkat meninggal kerajaan Clays. Ketua Guild sendiri membolehkan Nor ambil misi ini. Tapi alasan Nor ngambil misi ini adalah karena dia bisa naik kereta kuda. Bagi orang miskin seperti dirinya, hal ini sudah sangat luar biasa. Apalagi dapat melihat pemandangan yang indah juga. Lin sendiri terlihat murung, dia meminta maaf pada Nor karena sudah disuruh kakaknya. Jadi kemarin Rain meminta Nor mengantarkan Lin ke pegunungan Toros. Setelah sampai, mereka disuruh buat berdiam diri dulu. Kalau tidak ada masalah, mereka diminta pergi ke teokrasi Kudus Mitra. Intinya Nor hanya diberi tugas mengawal Lin saja. Lin sendiri kepikiran, pasti ada sesuatu yang disembunyikan kakaknya. Dan yang mengantar mereka adalah Ines. Sebenarnya Ines juga disuruh sama Rain buat mengawal adiknya. Ines awalnya menolak sebab keadaan kerajaan sekarang lagi genting. Sebagai seorang prajurit, dia juga ingin bertarung. Terus kenapa Lin tidak diberitahu?
Rain bilang kalau dia sampai tahu maka Lin bakal bersikeras tetap di sini. Rain tidak ingin adiknya kenapa-kenapa. Dia hanya percaya sama Ines dan Nor buat mengawal adiknya. Singkat cerita, mereka istirahat sejenak di tepian sungai. Ines ngajak ngobrol Nor untuk mengucapkan terima kasih karena sudah mau ikut. Sebagai pengawal, Ines akan melindungi Lin dan Nor juga jika ada bahaya. Nor bilang tidak perlu, dia bisa lari kabur kok. Nor lalu tanya, kenapa Ines tidak membawa senjata? Ines lalu menunjukkan kemampuannya yang dapat membuat tameng. Melihat tameng tersebut, Nor terlihat kagum. Jadi serangan biasa tak akan bisa menghancurkan tameng ini, kata Ines. Nor jadi ingat, pantas Ines sangat kuat. Soalnya Gilbert yang pernah latih tanding dengannya juga begitu kuat. Nor lalu memuji bakat yang dimiliki sama Ines. Mendengar kata bakat, Ines jadi ingat masa kecilnya. Saat pertama tinggal di panti asuhan, dia menyadari punya kekuatan misterius. Tapi kekuatannya malah melukai temannya yang penasaran. Melihat hal itu, Ines begitu kaget. Ines lalu dipanggil sama para kudus. Ines ditenangkan. Kalau temannya yang terluka sudah diobati kok. Dia lalu diminta menunjukkan kemampuannya. Penyihir Oken bilang kalau kemampuan Ines ini pasti berkat dari langit. Kemampuan itu sendiri bisa dibuat menyerang dan bertahan. Di sini Ines akan dilatih langsung sama Dandalk, seorang kudus tameng. Berkat pelatihan dari Dandalk, kemampuan Ines berkembang pesat. Namun akibat kejadian waktu kecil sekarang, Ines memilih buat menjauhi teman-temannya. Saat itu Ines ingat nama Nor di awal pertemuannya dulu. Jadi ketika Ines dan Dandalk melakukan misi, Ines hampir celaka tapi ditolong sama Dandalk. Dandalk sendiri sudah dianggap ayah bagi Ines. Saat itu Dandalk keceplosan nama Nor, dimana kalau ada Nor pasti masalah seperti ini mudah diatasi. Di sini Ines cemburu siapa Nor sebenarnya. Kenapa Dandalk sangat mengagumi kekuatannya. Meski Ines belum pernah bertemu sama Nor, tapi dia sudah sangat membencinya. Dalam hatinya benar-benar meluap emosi yang besar. Apalagi setelah dia menemukan orangnya langsung. Ines makin membencinya, namun dia harus menahan itu semua. Sebab tugas utamanya adalah melindungi Nona Lin. Nor yang tidak tahu, ia nyantai-nyantai saja. Saat Nor melihat ladang gandum, dia seperti melihat sesuatu yang aneh. Di mana ladang gandum seperti dilalui sesuatu. Saat itu mengeluarkan sihir untuk menghancurkan skill penyingkapan. Ketika bariernya hancur, beneran ada naga di sana. Di kerajaan Clay sendiri juga sedang diserang. Seorang prajurit segera melapor ke Rain kalau banyak monster yang bermunculan. Rain menyuruh korps prajurit untuk segera mengevakuasi para warga dan juga melawan monster itu. Semua prajurit dikerahkan, pokoknya jangan sampai ada satu warga yang tewas. Raja Clay sendiri terlihat marah pada kerajaan Deridas. Dia tak menyangka kalau Raja Deridas beneran menyerang habis-habisan. Raja Clay yakin penyerangan ini baru permulaan doang. Untuk keenam kudus sendiri juga dikerahkan buat melawan para monster. Sebab monster-monster kuat ditemukan di beberapa titik. Terlihat para roh kudus berhasil membunuh para monster. Roh kudus healer juga mengobati warga yang terluka. Untuk Dandalk, dia terlihat kesulitan menghadapi Goblin Emperor, sebab dia juga harus melindungi warga. Kembali ke tempat Nor, ternyata di dalam barrier juga ada seorang bocah. Di mana bocah itu langsung diserang sama naga wabah. Nor yang melihatnya langsung bergegas untuk menolong. Berkat Nor, bocah itu bisa selamat. Ines sendiri kaget kenapa Nor malah menolongnya. Padahal anak itu memang sudah ada di sana sedari tadi. Ines yakin pasti bocah itu merupakan ras iblis. Mendengar perkataan Ines, Lin seketika panik. Jadi dulu Lin pernah dikasih tahu Rain kalau ras iblis memiliki fisik seperti manusia. Kemampuannya sendiri bisa berkomunikasi sama monster. Akibat hal itu mereka dianggap sangat berbahaya. Dalam catatan sejarah, kota teokrasi Kudus Mitra pernah hampir dihancurkan sama ras iblis yang membawa monster berbahaya. Jadi para manusia berusaha untuk membunuh semua ras iblis di dunia ini. Tapi sepertinya masih ada anak iblis yang tersisa. Rain yakin pasti keturunan iblis bakal menuntut balas dendam pada para manusia. Ines sendiri tahu, kalau naga itu sangat berbahaya, habitatnya sendiri seharusnya ada di rawa. Bisa dipastikan kalau naga itu telah digiring sama bocah iblis tadi untuk ke kota. Sepertinya kendali bocah itu gagal akibat keterkejutannya saat Lin menyerangnya tadi. Dan yang bikin kesal Ines, kenapa Nor malah menolongnya. Ines menganggap kalau Nor sangat dungu dan tak berguna. Terlihat Nor masih berusaha menangkis semua serangan naga wabah. Saat Lin mau menolong Nor, Ines melarangnya. Sebab Nor sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Benar saja, saat itu naga wabah menyemburkan sesuatu. Hal itu membuat tubuh Nor langsung terkena racun mematikan. Tubuh dan pikiran Nor pun tak bisa dikendalikan. Nor ingat tadi Ines seperti bilang sesuatu. Dia yakin Nor ingin diberitahu kalau itu naga beracun. Ines sendiri melindungi Lin pakai tameng miliknya. Di mana tugas utama Ines adalah melindungi Lin. Lin sendiri hanya bisa sedih melihat Nor yang sekarat. Bahkan Saint Kudus Healer tak akan dapat menyembuhkan efek racun wabah. Naga itu pun kembali menyemburkan racunnya. Ines lalu mengitari tubuh mereka pakai tameng. Ines meminta maaf sama Nor karena tak bisa melindunginya juga.
Lin sendiri berusaha menetralisir racun pakai sihirnya. Namun hal itu percuma, karena racunnya lebih kuat. Tiba-tiba Ines dikejutkan sama potongan kuku naga wabah. Ternyata Nor masih bisa bertahan untuk melawannya. Meskipun sempoyongan Nor terus berjuang, Ines jadi sadar perkataan dari Dandal waktu dulu, bahwa tameng sejati bakal melindungi orang meski harus mengorbankan nyawanya. Saat itu Nor menangkis serangan cakar naga wabah. Tak lama kemudian tubuh Nor tersungkur. Dia menganggap racun ini masih bisa diatasi. Naga wabah bingung. Ini orang sudah sekarat tapi masih melete. Kemudian kita dibawa flashback. Diperlihatkan anak-anak dari ras iblis sedang dikurung. Mereka diperlakukan layaknya hewan ternak oleh manusia akibat kemampuannya yang terkutuk. Bahkan saat bocah ini hanya menatap doang, dirinya langsung dihajar berkali-kali tanpa rasa kasihan sedikit pun. Saat bocah ini tanya apa salahnya, dirinya kembali dihajar habis-habisan hingga wajahnya terluka parah. Beberapa hari kemudian bocah ini dipajang di hadapan semua orang. Berkat kutukannya dia bisa membaca isi hati seseorang. Semua orang terlihat membencinya. Tak segan-segan mereka juga melempari batu. Apalagi setelah mereka tahu kalau isinya hatinya bisa dibaca, makin menjadi-jadi siksaan yang mereka lakukan. Setiap malam bocah ini merasa gelisah karena terus teringat perkataan manusia. Meskipun dia dihajar kayak gimana pun, tapi dalam hatinya dia tak ingin membalas. Apalagi sampai melampiaskan pada orang yang tidak bersalah. Intinya dia tidak ingin melihat darah. Saat itu bocah ini diberikan tugas untuk membawa naga wabah ke suatu tempat. Jika bocah ini berhasil melakukan misinya dan berguna bagi manusia, maka kehidupannya bakal berubah. Mulai dari makanan yang banyak, teman-temannya juga dibebaskan, dan dia tak akan dipukuli lagi tanpa alasan yang jelas. Namun jika dia menolak atau gagal, maka hukumannya akan lebih kejam dari yang sudah-sudah. Dengan keinginan yang kuat menyelamatkan teman-temannya, dia membawa naga wabah pakai sihir pengelabuan. Akibat sihir pengelabuannya pecah kendali pada monster jadi hilang dan dia yang diserang. Mengetahui dirinya bakal mati, dia sangat senang. Daripada hidupnya selama ini yang mendapat siksaan, bocah ini berharap di kehidupan selanjutnya, dia bisa bermanfaat sama orang lain dan orang-orang tak memusuhinya. Saat Nor menyelamatkannya, bocah ini sangat terkejut. Di sini naga wabah menyemburkan racunnya. Awalnya bocah ini juga terkena dampak racunnya, namun segera disembuhkan sama Nor, di mana Nor memilih buat mengorbankan dirinya. Akibat hal itu, tubuh Nor sudah mencapai batasnya dan terkapar. Meski begitu, Nor merasa kalau racun ini masih bisa diatasi. Jadi sewaktu kecil dulu, Nor yang hidup sendiri di hutan, memanfaatkan tanaman di sana untuk dia konsumsi. Nor sendiri tak tahu apakah tumbuhan tersebut beracun. Ketika semuanya sudah dimasak dan dimakan, Nor berpikir pasti cuman sakit perut. Ternyata Nor mengalami sekarat, sebab tumbuhan yang dimakan Nor sangat beracun. Dengan menggunakan pemilihan sederhana keesokannya, Nor sudah bisa bangun. Meski tubuhnya masih sulit bergerak, tapi dia tetap berlatih pedang. Setelah dia tidak merasakan sakit pada perutnya lagi, Nor mencari tahu tumbuhan apa sih. Kemarin tumbuhan itu bernama jamur pembunuh naga. Kemudian Nor kembali cari makanan, sekarang pantatnya yang kena gigit ular beracun. Di sini Nor hanya mengalami pingsan sesaat doang sih. Setelah itu Nor memakan ular tersebut yang rasanya nikmat. Bahkan setiap hari Nor melatih tubuhnya, apakah bisa kebal racun. Dia berharap bakal bisa mendapatkan kemampuan baru. Jadi Nor selalu memasak hewan beracun untuk dikonsumsi. Meskipun mulutnya bakal muntah darah, tapi tak lama kemudian itu bakal sembuh. Akibat sering makan racun, tubuh Nor jadi kebal. Saat itu Nor kembali sadar setelah racunnya telah netral. Bagi Nor, racun naga wabah masih belum seberapa dibanding jamur pembunuh naga. Nor kembali melawan naga wabah dengan kondisi sedia kala. Bocah ini sampai heran kenapa Nor masih baik-baik saja. Menghadapi monster semengerikan itu, saat itu naga wabah akan menembakkan racun yang lebih besar. Namun hal itu segera dicegah sama Nor dengan cara menyodok mulutnya. Akibatnya tubuh naga wabah meledak karena racunnya sendiri. Naga wabah pun akhirnya berhasil dikalahkan. Melihat hal itu, Lin dan yang lainnya pada kaget. Setelah berhasil membunuh naga wabah, Nor menghampiri bocah tadi buat tanya keadaannya. Melihat wajahnya yang pucat, Nor khawatir dan akan meminta Lin buat memeriksanya. Nanti bocah ini bilang kalau dia yang membawa naga tersebut. Jadi dia diberikan tugas sama seseorang buat membawa naga itu ke kota. Di sini Nor berpikir telah melakukan kesalahan yang besar. Pasti naga tadi merupakan bahan makanan lezat. Agar tetap segar sampai di kota, makanya dia membawanya dalam keadaan hidup. Terus dia pakai sihir pengelabuan agar tidak membahayakan orang lain. Nor yakin dia telah merawat naga tersebut dengan penuh kasih sayang. Di sini Nor meminta maaf karena sudah membunuh naga tersebut. Nor berjanji akan ganti rugi, tapi dia bisa bayarnya dengan cara dicicil. Bocah ini makin bingung lah, nih orang gimana sih? Saat Nor tanya bagaimana cara dia membawanya, bocah ini bilang kalau dia bisa mengendalikan monster.
Mendengar hal itu Nor begitu kagum sama kemampuan bocah ini. Bocah ini bilang kalau kemampuannya sudah dia dapat sadari lahir. Mengetahui hal itu, Nor makin kagum sama bakatnya. Andai saja dia memiliki kemampuan ngendalin hewan, pasti bakal senang. Mulai dari menyuruh bantu di ladang. Kalau malam nggak takut lagi digigit sama anjing. Kayaknya bakal seru deh. Bocah ini pun heran kenapa Nor tidak takut sama dirinya. Bocah bilang kalau dia ini adalah ras iblis. Mendengar hal itu, Nor sama sekali nggak takut dan khawatir. Bagi dia semua ras sama saja, yang penting sikapnya baik. Saat Nor bilang jika bocah ini bakal dapat berguna bagi orang banyak, hal itu membuatnya kaget. Melihat reaksinya, Nor jadi heran. Padahal dia memiliki bakat luar biasa dari dirinya. Tapi kenapa dia malah minder? Nor lalu bilang kalau bocah ini bakal bisa bantu orang banyak kok. Bahkan, melebihi dirinya kelak. Saat itu Lin dan Ines datang menghampiri Norlin yang khawatir akan segera memeriksa tubuh Nor. Tapi Nor bilang kalau tubuhnya tidak apa-apa kok. Soalnya, sudah dia sembuhkan sendiri pakai kemampuan heal-nya. Lin tak menyangka jika kemampuan healer Nor sudah setara guru Saint Santo. Masalahnya guru Santo butuh 40 untuk menguasai hal itu. Nor malah menyuruh Lin buat merawat bocah ras iblis saja. Lin sebenarnya tak mau. Sebab ras iblis itu sangat berbahaya. Tapi karena Nor yang meminta, dia tak bisa menolak. Nor sendiri bakal ngajak bocah ini ikut bersamanya, tapi Ines menolak rencana Nor tersebut. Sebab bocah ini sangat berbahaya. Apalagi dia sudah membawa naga wabah. Nor malah bilang kalau dia telah mengacaukan urusan bocah ini, sebenarnya naga itu mau dikirim ke kota. Mendengar hal itu Lin dan Ines kaget, mereka tanya untuk apa dibawa ke kota. Bocah ini bilang tak tahu, sebab dia hanya disuruh. Meski dipaksa bocah ini tetap nggak tahu dan malah menunjukkan wajah ketakutan. Ines sadar pasti bocah ini merupakan seorang budak. Di kerajaan Clays sendiri perbudakan dilarang, tapi di kerajaan lain masih diperbolehkan. Ines juga tanya di mana dia tinggal. Bocah ini bilang tak tahu, sebab saat dia jalan matanya ditutup. Dan ketika di tengah perjalanan baru dibuka. Di sini Nor bakal mengantarkan bocah ini ke kota terdekat. Lin jadi ingat perkataan ayahnya agar tidak mudah terpengaruh sama cerita. Lin sadar jika bocah ini sangat lemah dan tidak berbahaya. Namun, gara-gara mindset yang dikasih, tahu orang-orang membuatnya jadi membenci ras iblis Nor, lalu tanya, siapa nama bocah ini? Dia menjawab, Rollo. Lin lalu minta Ines buat membawa Rollo bersama mereka. Tapi Ines menolak sebab hal itu tak mungkin. Jikalau dia melakukan, maka kerajaan lain bakal menganggapnya musuh dan mereka juga akan dilarang masuk ke kota. Tiba-tiba ada seseorang yang muncul di hadapan mereka, di mana orang tersebut menganggap kalau Nor dan Rollo sudah mati keracunan.